Halo, kembali lagi dengan saya Johan Kristamel Sinaga dengan NPM 2017-051050. Kali ini kita akan bahas tugas dari struktur data dan algoritma yaitu linked list, stack, dan queue. Mari kita masuk ke programnya. Yang pertama itu ada linked list. Linked list itu program struktur sama seperti array. Yang bedanya linked list itu lebih dinamis, tetapi lebih rumit dan juga lebih banyak makan memori karena juga menyimpan alamat dari data. Di sini yang pertama itu kita buat class dengan nama linked list, baru dalam publik kita deklarasikan char A, baru kita deklarasikan pointer next dan pointer head sama dengan 0. Yang pertama itu ada fungsi untuk menambah data depan, kita buat add from itu dengan parameter char alpha. Linked list kita deklarasikan beta, pointer beta. Beta sama dengan new linked list, beta ke A itu sama dengan alpha, beta ke next sama dengan 0. Jika head sama dengan 0, maka head sama dengan beta. Jika tidak, maka beta ke next itu sama dengan head, head sama dengan beta. Itu data berhasil ditambah. Selanjutnya ada menghapus data di depan. Di sini kita deklarasikan pointer beta. Jika head sama dengan 0, keluarkan data kosong karena jika tidak ada data dalam linked list, maka tidak ada yang bisa dikeluarkan. Jika tidak kosong, maka head ke next itu sama dengan 0, head sama dengan 0, atau beta sama dengan head, head sama dengan head ke next, itu baru beta di delete. Dan itu data berhasil dihapus. Selanjutnya void add trigger untuk menambah data di belakang, itu dengan parameter alpha. Itu kita deklarasikan pointer delta dan pointer omega. Delta sama dengan new linked list, delta ke annex itu sama dengan 0, delta ke A itu sama dengan alpha. Jika head sama dengan 0, head sama dengan delta, itu head sama dengan delta. Jika tidak, maka omega sama dengan head. Selama omega connect itu tidak sama dengan 0, omega sama dengan omega connect. Omega connect itu sama dengan delta. Baru di sini data berhasil tambah. Selanjutnya itu fungsi untuk menambah di belakang, untuk mengurangi, untuk menghapus data di belakang. Di sini kita deklarasikan delta dan omega, pointer delta dan pointer omega. Delta sama dengan new linked list. Jika head itu sama dengan 0, maka keluarkan data kosong. Karena seperti menghapus data depan, jika memang tidak ada data sama sekali, tidak ada yang bisa dihapus. Atau jika tidak kosong, head itu sama dengan next, itu head ke next itu sama dengan 0, head itu sama dengan 0, atau omega sama dengan head, selama omega ke next itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0, omega sama dengan omega ke next. Delta sama dengan omega ke next itu sama dengan 0. Maka setelah berhasil, data itu berhasil dihapus yang di belakang. Selanjutnya itu fungsi void print. Itu kita deklarasikan pointer gamma. Jika head sama dengan 0, maka data kosong. Karena jika tidak ada data, maka tidak ada yang bisa dicetak. Jika tidak kosong, maka gamma sama dengan head. Selama gamma itu sama dengan 0, gamma ke A itu dicetak gamma ke A. Gamma sama dengan gamma ke next. Di sini ada integer main. Kita jalankan aja langsung. Di sini kita masukkan ke depan itu sweat. Jadi bentuknya nanti jadi Deus. Ada tanda seru kita tambah di belakang, maka bentuknya jadi Deus. Tanda seru. Baru kita hapus satu yang di belakang, maka jadi Deus tambah tanda seru. Baru di sini ada kita tambah di belakang full, maka dia tulisannya adalah Deus full. Di sini ada fungsi cetak. Baik. Selanjutnya kita masuk ke stack. Stack itu program tumpukan, di mana data yang pertama masuk itu yang terakhir keluar, atau sebaliknya yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Di sini saya implementasikan dengan array. Yang pertama kita definisikan dulu max-nya berapa, kita buat 1000. Di sini kita buat class tag itu dengan private-nya integer top. Dalam publik kita deklarasikan integer A dengan array max. Baru dalam fungsi stack itu ada top sama dengan -1.
Baru di sini ada 4 fungsi. Yang pertama boolean push itu dengan parameter alpha untuk menambah bilangan, menambah data. Integer pop itu untuk menghapus data. Integer p itu untuk melihat data paling atas, dan boolean isEmpty itu untuk ngecek apakah bilangan kosong atau tidak, data kosong atau tidak. Yang pertama itu boolean stack push dengan parameter alpha. Jika alpha lebih besar sama dengan max kurang 1, maka keluaran itu stuck kepenuhan karena datanya overflow, maka di return false. Jika tidak overflow, maka A dengan urutan array increment dari top itu sama dengan alpha, baru siap itu data di stack, baru di return true. Baru di sini ada fungsi untuk menghapus data. Jika top itu lebih kecil dari 0, maka stack kosong. Karena tidak ada yang bisa, karena data kosong, maka tidak ada yang bisa dikeluarkan. Jika tidak kosong, maka integer alpha itu sama dengan A dengan urutan array top di decrement, baru di return alpha. Baru di sini ada fungsi stack pick untuk melihat data paling atas. Jika top itu sama dengan lebih kecil dari 0, maka siap stack kosong karena tidak ada, karena kalau nggak ada data di dalam, maka tidak ada yang bisa tunjukkan, baru return 0. Else, jika tidak kosong, maka alpha sama dengan A dengan urutan array teratas atau urutan top, baru dia di return alpha. Baru di sini ada fungsi untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Di integer main dalam mencetak, kita itu bentuknya seperti ini. Selama beta is empty sama dengan tidak sama dengan true, maka di sini kita buat ditunjukkan data paling atas. Untuk menunjukkan semua urutannya, kita harus membuat perulangan di mana data paling atas tunjukkan, siap itu dihapus, data paling atas lagi dihapus, dihapus lagi. Singkatnya itu seperti ini. Kalau di taran, data di stack di stack itu di stack dari 320371, berarti 320371. Nah, yang pertama tunjukkan itu yang pertama itu paling atas 1, siap itu dihapus 1, ditunjukkan 7, siap itu selanjutnya 3023 sampai habis. Itu untuk stack. Selanjutnya itu untuk queue. Queue sama seperti stack, saya implementasi dengan array. Queue itu bentuk datanya itu antrian, di mana siapa yang pertama keluar itu yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Urutannya itu bentuk datanya itu seperti ini, bentuk codingannya. Struct queue. Di sini kita deklarasikan alpha, omega sama kapasitas, baru kita deklarasikan pointer beta. Dalam queue dengan parameter integer alpha itu integer A itu ada alpha sama dengan omega sama dengan 0, kapasitas sama dengan A, baru beta sama dengan new integer. Di sini ada fungsi Q berisi delete beta. Pertama itu ada fungsi untuk menambah data. Jika cap itu sama dengan omega, maka keluarkan Q penuh, karena kalau datanya penuh tidak ada yang bisa diisi. Jika tidak penuh, maka beta dengan urutan omega sama dengan B, baru omega di increment, itu return. Selanjutnya ada QDQ, itu jika alpha sama dengan omega, maka Q kosong, baru return, karena kalau tidak ada isi data, maka dia tidak bisa dihapus. Jika tidak kosong, maka uh, untuk integer I sama dengan 0, jika dibuat di sini I lebih kecil dari omega, omega dikurang 1, maka I-nya di increment. Beta I, urutan I sama dengan beta urutan I tambah 1. Baru omega di decrement, itu return. Itu ada QDisplay, fungsi untuk menunjukkan isi dari Q. Di sini kita deklarasikan integer C. Jika alpha sama dengan omega, maka Q kosong, karena sama aja tidak ada data, tidak bisa tunjukkan. Jika tidak kosong, maka C sama dengan alpha, C lebih kecil dari omega, maka C di increment, baru
dicetak dicetak peta dengan urutan C. Siapa itu di return. Di sini ada in-main-nya. Di sini kita deklarasikan fungsi-fungsinya dengan bakar dengan kapasitas 6. Langsung kita run saja. Di sini kita keluarkan display pertama karena belum ada kita isi apa-apa, maka dia akan menunjukkan queue-nya kosong. Jadinya di sini ada langsung kita masukkan 6 bilangan, baru kita bilang display, maka tunjukkan dia 331692. Baru sini kita queue di queue, kita keluarkan bilangan paling depan yaitu 3, maka setelah dihapus bilangan jadi 31692. Baru kita tambah lagi 0, maka bentuknya akan jadi 316920. Kenapa nggak di depan dan harus di belakang? Karena seperti tadi kita bilang, yang pertama keluar, yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Berarti jika dia yang terakhir masuk, dia yang terakhir keluar. Demikian dari saya. Terima kasih.